Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, reaksi berkelas kakak usai dipanggil TC. Sintayong dibuat geram Vietnam. Pratama Arhan dan Elkan Bagot senasib. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Striker muda Persis Solo Arkan Kakak mendapatkan panggilan dari Bima Sakti, yakni untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC Timnas Indonesia U17 jelang persiapan Piala Dunia U17 2023. Mendapatkan panggilan untuk bela negara, striker berusia 16 tahun ini pun memberikan reaksi berkelas via unggahan Instagram Story. Ia memposting ulang daftar yang dirilis oleh PSSI. Arkan Kakak lantas menuliskan kalimat sholawat di keterangan postingannya. Ia pun tampak sumringah dengan kesempatan ini. Center dikabarkan PSSI telah melayangkan surat pemanggilan wonderkid Sao Paulo Welber Scott de Halim Jardim, namun berbuah salah paham. Surat pemanggilan PSSI terhadap Welber Jardim sendiri disebut dikirim ke serwal kedua orang tuanya, bukan klub yang menaungi sang pemain Sao Paulo. Usut punya usut, isi serwal yang dikirim berisi pemanggilan agar Welber Jardim mengikuti pemusatan latihan Timnas U17 Indonesia. Hal itu sempat dikritik oleh orang tua sang pemain dan merasa sangat menyayangkan langkah PSSI yang justru mengirimnya kepada mereka. Kondisi yang membuat Bima Sakti selaku pelatih Timnas U17 Indonesia akhirnya angkat bicara dan mencoba meluruskan dengan fakta yang sebenarnya, di mana langkah PSSI mengirim surat kepada kedua orang tua Welber Jardim adalah untuk mencari data yang lebih dulu. Timnas Putri Indonesia memastikan langkah ke babak semifinal Piala AFF Wanita U19 2023 usai menang telak 5-0 atas Kamboja. Hasil ini membuat Timnas Putri Indonesia lolos ke semifinal sebagai juara grup A Piala AFF Wanita U19. Untuk diketahui, ini adalah kali pertama Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF Wanita U19. Yang mana keberhasilan Garuda Pertiwi untuk lolos ke semifinal ini membuat media-media Vietnam memberikan pujian. Media Vietnam Soha menyebut Timnas Putri Indonesia sangat kuat di kandang sendiri. Sementara media Vietnam lainnya Sport 442 juga heboh dengan kemenangan besar Indonesia di fase grup yang menjadi sinyal bahaya untuk Vietnam. Timnas Putri Indonesia U19 rupanya tidak akan bertemu dengan Myanmar di semifinal Piala AFF U19 Putri 2023 nanti, di mana mereka justru akan bertemu dengan Thailand untuk memperebutkan satu tiket final. Hal itu tercantum pada rilis AFF yang berupa klarifikasi soal aturan babak semifinal di ajang tersebut. AFF pun menjelaskan alasan dibalik keputusan ini. Pasalnya runner-up terbaik dalam hal ini Myanmar berasal dari grup C. Jika runner-up terbaik berasal dari grup A atau C, maka tim tersebut akan menghadapi juara grup B. Alhasil Indonesia pun menjadi juara grup A harus menghadapi Thailand yang merupakan juara grup C. Myanmar pun akan berhadapan dengan Vietnam. Manajer Persebaya Surabaya Yahya Al-Katiri tekankan pentingnya kompetisi untuk perkembangan pemain muda. Ex-manajer Persik Kediri tersebut lantas mengkritik kebijakan TC atau pemusatan latihan yang kerap dilakukan PSSI untuk persiapan Timnas Indonesia sebelum mengikuti turnamen internasional di segala level kelompok umur. Terkini Timnas Indonesia Senior sendiri bakal mulai TC pada 20 Desember 2023. Sementara untuk Timnas U17 Indonesia mulai TC jangka panjang pada Senin kemarin 10 Juli, yakni sebagai persiapan untuk menatap Piala Dunia U17. Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2023 pada tahun depan, di mana skuad asuhan Sintayong tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Meski turnamen ini akan digelar pada awal tahun depan, media Vietnam The Tau 24/7 rupanya sudah menebar pesawar ke Timnas Indonesia. Menurut media ini, peluang anak asuh Sintayong lolos dari fase Piala Asia 2023 sangatlah kecil. Dan bahkan nyaris tidak ada karena memiliki nilai paling rendah di antara pesaing di grup D lainnya. Tentu, Timnas Indonesia wajib membuktikan di Piala Asia 2023 nanti kalau skuad Garuda tak bisa dianggap sepele. Mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan terlihat heran mengenai penilaian rumput Jakarta International Stadium atau JIS yang tak sesuai standar FIFA. Padahal menurutnya rumput di Stadion JIS sudah layak dan sesuai standar saat dirinya masih menjabat di PSSI. Iwan Bule lantas mengatakan tidak paham mengapa rumput JIS juga harus pada akhirnya diganti.
Pasalnya dia menilai rumput JIS memang khusus untuk lapangan sepak bola. Di sisi lain, Muhammad Iriawan membenarkan jika JIS masih membutuhkan fasilitas pendukung, itu akan dapat menggelar laga sepak bola dengan animo besar. Itu saja kekurangan JIS yang dirinya ketahui. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam Bahar main di penghujung laga saat Jeonnam Dragons secara dramatis menahan imbang tuan rumah Cheongnam Asan pada pertandingan Liga Korea Selatan. Asnawi masuk pada menit ke-88 dan bermain selama 7 menit saat Jeonnam Dragons secara dramatis menahan imbang tuan rumah. Dalam pertandingan ini, Jeonnam Dragons lebih dulu tertinggal 0-3, namun Jeonnam tak menyerah. Kemudian pada menit ke-67, Jeonnam berhasil memecah kebuntuan dan mengubah skor menjadi 1-3 lewat gol No Kyun-woo. Usai gol tersebut, Jeonnam memasukkan Asnawi Mangkualam. Asnawi sendiri bermain di posisi sayap kanan. Dalam laga ini, Asnawi sendiri beberapa kali terlibat dalam membantu pertahanan. Kemudian pada menit ke-90+4, Jeonnam akhirnya berhasil mencetak gol ketiga lewat Chu Sang-hun untuk membuat skor akhir menjadi 3-3. Hasil imbang ini pun membuat Jeonnam naik ke peringkat ke-7 klasemen K-League 2 dengan mengemas 25 poin. Pratama Arhan menjadi salah satu pemain yang jarang mendapatkan menit bermain di Tokyo Verdy. Tak sedikit fans dari tanah air pun kecewa dengan keputusan pelatih Tokyo Verdy yang tak memasukkan Pratama Arhan dalam skuadnya. Lalu apakah nantinya Pratama Arhan akan bernasib sama dengan rekan timnya di Timnas Indonesia Elkan Bagot, yang mana akan dipinjamkan ke klub lain demi menit bermain? Di sisi lain, peran Pratama Arhan dan Elkan Bagot di Timnas Indonesia sendiri masih belum tergantikan. Sintayong menyadari apabila Timnas Indonesia menuai hasil yang tak sesuai ekspektasi pendukung, kerap muncul tekanan. Namun menurutnya hal itu lumrah dalam sepak bola. Sintayong pun tidak menampik kemungkinan seorang pelatih bisa stres akibat tekanan pendukung tersebut. Namun dalam kesempatan ini, Sintayong akhirnya juga bicara soal tekanan dari sebagian pendukung yang menggunakan tagar STY out. Justru menurut Sintayong, ketika tekanan dari sebagian pendukung datang, ia memanfaatkannya untuk introspeksi diri. Mantan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan memberikan bantahan keras terhadap klaim yang menyatakan bahwa kepengurusan lama PSSI meninggalkan utang mencapai nyaris 100 miliar rupiah. Muhammad Iriawan lantas menyebut warisan utang yang ditinggalkan kepengurusan PSSI 2019-2023 di angka 30 miliar rupiah. Di mana menurut Iriawan itu bisa dikonfirmasi kepada Sekjen PSSI Yunus Nusi yang juga menjabat jabatan sama pada periode sebelumnya. Muhammad Iriawan menyebut utang merupakan sesuatu yang wajar dilakukan di PSSI, apalagi pada periode kepemimpinannya kondisi sepak bola nasional sedang tidak baik karena pandemi COVID-19. Melenggang ke partai semifinal, Garuda Pertiwi akan menghadapi Thailand. Tak dipungkiri, Thailand merupakan salah satu tim favorit juara di Piala AFF Wanita U19 kali ini. Namun pelatih Rudy Eka siap memberikan kejutan demi merengkuh gelar juara di Palembang. Melihat calon lawannya, Rudy Eka menyebut dua hal yang harus dipertajam Garuda Pertiwi untuk menyongsong laga semifinal tersebut. Pada dasarnya kita siap lawan tim manapun, namun kita juga harus waspadai permainan bola yang dimainkan oleh Thailand. Kita harus bermain efektif, memperbanyak taktik yang juga harus memain-mainkan, kata Rudy Eka di situs resmi PSSI. Seperti yang kita ketahui bahwa pelatih Bima Sakti telah merilis 34 pemain untuk seleksi pemusat latihan atau TC Timnas Indonesia U17. 6 diantaranya yang dipanggil merupakan pemain abroad, di mana salah satunya adalah Baeza Ekayanto. Pemain binaan Akademi Sepak Bola Belanda LC Dordrecht ini menyambut hangat pemanggilan TC Timnas Indonesia U17 tersebut. Melalui Instagram story pribadinya, Mahesa memperlihatkan surat panggilan dari PSSI pada klubnya. Ia menuliskan kata Alhamdulillah setelah namanya dalam daftar pemain dipanggil untuk seleksi Timnas Indonesia U17.